selalu setia. Haleluya, puji Tuhan. Salam damai sejahtera bagi Bapak Ibu Saudara di mana saja berada. Saat ini senang sekali kita bisa berjumpa kembali lewat Saat Teduh GPDI Mahanaim. Kita akan melihat firman Tuhan dan saya percaya Bapak Ibu Saudara senantiasa ada dalam perlindungan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur berterima kasih buat hari ini kami diberi lagi kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu, merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan, Kau menolong kami semua supaya kami mengerti kehendak-Mu dan kami boleh hidup dalam kebenaran firman-Mu. Supaya hidup kami senantiasa diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengar firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, setiap manusia memiliki keinginan dan kebutuhan yang terkadang keduanya saling berlawanan. Apa itu kebutuhan? Kebutuhan adalah hal yang dibutuhkan, yaitu sebagai kita manusia, pangan, sandang, dan papan. Manusia butuh makan dan minum untuk kekuatan tubuhnya. Pakaian supaya tidak malu, tidak telanjang, terlindungi, supaya tidak sakit. Apalagi tempat tinggal untuk berteduh, untuk beristirahat dari panas dan hujan. Demikian juga dengan roh manusia kita. Juga punya kebutuhan, yaitu terus terhubung dengan Tuhan. Kenapa? Saat roh kita terhubung dengan Tuhan, maka jiwa kita akan menjadi kuat, sehat, ya. Pastinya ketika kita terhubung dengan Tuhan, kita terhubung dengan firman Tuhan dan Roh Kudus. Dan apa itu keinginan? Keinginan adalah barang yang diinginkan. Ya. Ini juga bisa ditunda. Jadi keinginan itu tidak harus, tapi kebutuhan itu harus. Keinginan bisa ditunda. Apakah tidak boleh memiliki keinginan? Boleh. Tetapi yang terpenting adalah kebutuhan. Puji Tuhan, mari kita baca di dalam Bilangan 11 ayat 31 sampai 35 dengan firman Tuhan. Burung puyuh, lalu bertiuplah angin yang dari Tuhan asalnya. Dibawanyalah burung-burung puyuh dari sebelah laut dan dihamburkannya ke atas tempat perkemahan dan di sekelilingnya. Kira-kira sehari perjalanan jauhnya ke segala penjuru dan kira-kira 2 hasta tingginya dari atas muka bumi. Lalu sepanjang hari dan sepanjang malam itu dan sepanjang hari esoknya bangkitlah bangsa itu mengumpulkan burung-burung puyuh itu. Setiap orang sedikit-dikitnya mengumpulkan 10 homer. Kemudian mereka menyebarkan lebar-lebar sekeliling tempat perkemahan. Selagi daging itu ada di mulut mereka, sebelum dikunyah, maka bangkitlah murka Tuhan terhadap bangsa itu. Dan Tuhan memukul bangsa itu dengan suatu tulah yang sangat besar. Sebab itu dinamailah tempat itu Kibrot Ta'awa. Karena di sanalah dikuburkan orang-orang yang bernafsu rakus. Dari Kibrot Ta'awa berangkatlah bangsa itu ke Haserot dan mereka tinggal di situ. Puji Tuhan. Di sini bangsa Israel selama perjalanan di padang gurun, ya, setelah mereka keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan, Tuhan sudah memenuhi kebutuhan pokok mereka, yaitu ada minuman, ada makanan yaitu mana dari sorga, ada pakaian, ya, yang tidak pernah rusak. Tetapi mereka terpengaruh, ya, oleh orang-orang bajingan. Kalau kita baca di pasal 11 ayat yang keempat, ya, sehingga perkataan mereka adalah perkataan yang sungut-sungut, kurang, tidak cukup. Bahkan mereka menjadi ingat masa lalu mereka. Mereka ingin makan daging. Mereka merasa sekalipun mereka tertindas di Mesir, tapi
kebutuhan mereka tercukupi. Mereka lupa kebaikan Tuhan, mereka lupa pertolongan Tuhan. Kenapa? Mereka ingin makan daging. Mereka merasa bosan, mereka enggan, mereka pingin makan yang lain. Nah, di ayat 4 dan ayat 13 di situ mereka menangis kepada Musa karena pemimpin mereka adalah Musa. Mereka menangis minta daging dan itu membuat Musa merasa mereka jahat ya. Mereka bangsa Israel sudah dipimpin tapi tidak tahu mengucap syukur. Itu sangat menyusahkan hati Musa dan itu jahat di mata Tuhan. Nah, bagi Tuhan mudah. Tuhan kirim daging ya, burung puyuh tadi kita sudah baca di ayat yang 31 sampai ayat 35 di situ. Nah, Israel minta daging, Allah memberi daging dengan cara yang ajaib. Ya, Tuhan mengirimkan daging burung puyuh bagi bangsa Israel. Tapi Israel bernafsu rakus sehingga membangkitkan murka Tuhan. Sehingga mereka kena tulah ya, kematian. Nah, pelajaran apa yang kita bisa lihat di sini? Yang pertama, Tuhan memenuhi kebutuhan anak-anaknya ya. Kita adalah anak-anak Tuhan ya. Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Ya, kebutuhan, Tuhan memenuhi kebutuhan anak-anaknya. Yang kedua, serakah ya. Tadi rakus itu serakah, tamak. Apa artinya? Ingin memperoleh lebih banyak dari yang diperlukan. Ya, kalau tadi kita lihat masing-masing orang mengumpulkan banyak sekali ya. Mengumpulkan 10 homer itu 1 ton. Ya, paling sedikit mereka 1 ton. Lalu mereka jemur di dekat perkemahan. Buat apa? Begitu banyak sekali. Nah, Tuhan kita adalah Allah yang hidup. Dia menjamin hidup kita. Matius 6 ayat 25. Jangan khawatir akan hidupmu. Apa yang kamu mau makan, apa yang kamu mau minum pakai ya. Kenapa? Karena Bapamu di sorga tahu apa yang kamu perlukan ya. Filipi 4 ayat 6. Jangan khawatir. Kenapa jangan khawatir? Ya. Bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, mereka adalah orang-orang yang khawatir ya. Yang khawatir adalah mereka yang tidak mengenal Allah. Yang ketiga, pelajaran apa? Serakah ya, rakus tadi ya. Rakus itu tamak adalah sifat serakah. Artinya apa? Tidak mempercayai Tuhan. Di Bilangan 11 ayat 18 sampai 19a, Tuhan akan memberi kamu makan daging ya, karena Tuhan sudah kesal kepada bangsa ini. Mereka udah dicukupi kebutuhan, tapi mereka merasa punya keinginan yang lain. Mereka tidak puas dengan pemeliharaan Tuhan. Malah Tuhan bilang gak cuma sehari, 2 hari, gak cuma 5 hari atau 10 hari atau 20 hari, bahkan 1 bulan Tuhan genapi akan diberikan makan daging burung puyuh. Sampai mereka menjadi muak ya, kekenyangan, sampai muntah keluar dari hidung. Nah, ini karena mereka sangat mendukakan hati Tuhan. Sifat serakah atau tamak atau rakus membuat orang jadi egois ya. Mementingkan diri sendiri, gelap mata. Contohnya di dalam Lukas 12 ayat 16 sampai 21, perumpamaan orang kaya yang bodoh ya. Nah, keserakahan sama dengan penyembahan berhala dan itu akan mendatangkan murka Tuhan. Tadi kita udah lihat karena mereka serakah, mereka rakus, mereka tamak, Tuhan menjadi murka, lalu mereka mati ya. Tuhan murka. Tetapi apa yang harus kita lakukan ketika Tuhan mencukupi kebutuhan kita? Rasa cukup. Kita harus belajar untuk rasa cukup, memiliki rasa cukup. Ketika kita merasa cukup, itu mencelikkan orang ya. Kita harus tahu bersyukur kepada Tuhan, cukup ya. Contohnya Rasul Paulus dalam Filipi 4 ayat 12 dan 11. Di situ Rasul Paulus dia tahu pernah merasakan kekurangan, kelimpahan, kenyang, kelaparan, tapi Rasul Paulus belajar untuk mencukupkan diri dalam segala hal. Ya, seberapa berkat yang Tuhan beri pada kita pada hari ini, marilah kita mau mengucap syukur. Rasa cukup. Ya, kenapa? Kita harus belajar, ada banyak orang di luar sana, mereka kekurangan,
Dan kita hari ini, apakah kita kekurangan, apa kita cukup? Kita mau belajar bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Ya, kita mau belajar. Karena Tuhan itu selalu memperhatikan kita. Dia adalah Bapa yang baik. Puji nama Tuhan. Kesimpulannya, kebutuhan, ya, kita percaya Tuhan mengenal semua anak-anaknya. Apa yang menjadi kebutuhan kita, ya, apa yang sedang kita hadapi, Tuhan pasti mencukupkan. Dan keinginan tidak akan pernah membuat kita merasa cukup. Oleh sebab itu, mari sebagai anak-anak Tuhan, kita harus punya penguasaan diri supaya kita selamat. Puji Tuhan, biarlah Roh Kudus terus memimpin kita agar kita dapat bersikap benar dan melakukan yang benar. Mari kita mau berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu. Kami mau belajar untuk merasa cukup Tuhan dengan apa yang Tuhan berikan. Dan kami rindu Roh Kudus-Mu terus memimpin kami agar kami dapat hidup berkenan kepadamu. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.